Artinya kalau Indonesia diliputi lagi atau dihantui lagi dengan ancaman cuaca yang tidak menentu, ini juga akan menjadi ancaman juga bagi penurunan produksi beras dalam negeri. Kalau produksi tentu kalau kita dalam masa panen jika beras terlalu jika curah hujan terlalu tinggi itu bisa menyebabkan menggenang lalu mengganggu proses panen. Proses penggilingan juga bisa terganggu. Yang paling utama sebetulnya juga selain itu adalah proses distribusinya karena jalanan pasti susah dicapai itu kan Mbak. Iya, jadi kalau di yang akan datang cuaca itu sangat berpengaruh juga tapi kita bisa memitigasi itu dengan teknologi. Tapi teknologi yang digunakan Indonesia apakah sudah cukup mumpuni dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu mendapatkan label swasembada pangan? Oke. Jadi kalau kita mungkin berkacanya seperti di Jepang ya Mbak Sasa. Jadi kalau di Jepang itu mereka bisa disebut swasembada karena memang luar biasa dari hulu ke hilirnya itu betul-betul terpantau ya, tercatat dari mana saja yang. Jadi mereka punya kris untuk dicek ini petaninya dari daerah mana, dikemasnya di mana. Iya, jadi kita bisa tahu oh ini dibuat dari mana, siapa yang diuntungkan seperti itu. Nah itu memang kompleks dan itu sesuatu yang tidak dimungkin mereka sudah melakukan dari bertahun-tahun yang lalu begitu. Memang mereka sudah sangat menekuni itu. Itu mungkin hal yang bisa kita contoh ya kalau kita bicara kalau dari negara-negara lain yang sudah swasembada beras. Kita masuknya ke teknologi ini masih kami bisa bilang di hulunya karena yang digunakan adalah seperti Internet of Things-nya, bagaimana melakukan penyiraman secara otomatis, pemupukan secara otomatis, lalu juga yang drone yang kemarin sempat digunakan juga saat panen raya swasembada oleh Bapak Presiden Prabowo. Jadi kita memang sudah memiliki teknologi tersebut, cuma rata-rata itu lebih banyak digunakan di hulu, di mana untuk mempersiapkan itu. Nah, ada baiknya kita kembali satu itu yang sudah ada diratakan ke semua area untuk penanaman padi kita, tapi kita juga kuatkan di chain-nya tidak hanya di pucuk atas saja, tapi semuanya sampai ke konsumen nantinya. Oke, artinya selama ini catatan dari Anda mungkin terkait dengan rantai pasok hingga distribusinya sendiri seperti apa? Untuk saat ini, untuk rantai pasok, jadi kalau yang kami dengar adalah saat kemarin kita sedang menggaungkan kita harus swasembada beras, itu kita sangat berusaha untuk menarik dari petani-petani. Jadi kita kan negara yang menawarkan harga beli yang memang menguntungkan 6.500 waktu itu. Jadi satu itu yang sudah dilakukan. Kalau kita lihat distribusinya dimulai dari yang di situ lah. Karena menurut kami yang paling penting adalah di sana untuk petani yang memang menyediakan itu ya untuk kita untuk bekerja. Nah, kalau mereka sudah sejahtera, tentunya itu akan menjadi domino effect nantinya. Setelah itu, kalau kita lihat setelah ditarik dari petani, saat proses penggilingan, apakah itu sudah cukup baik sehingga kualitas beras tidak ada yang patah, pemilahannya bagaimana? Kalau kami lihat sudah semakin tertata ya Mbak ya, karena kemarin mungkin kita sempat dengar di tahun lalu itu ada yang terjadi beras oplosan yang seperti itu. Itu menurut kami juga patut diapresiasi, perhatian diberikan ke sana karena ini sudah ini sesuatu yang memang terjadi tahun menahun gitu. Jadi kalau dari hulunya lalu kita lihat di midstreamnya semakin diawasi juga. Nah, masih yang menjadi isu menurut kami itu ya di distribusi itu Mbak, karena kita melihat di area-area tertentu, contohnya di area timur, di Maluku, NTT, itu kenaikan masih, Papua, kenaikan itu masih di atas 15% terkadang. Jadi karena memang mereka susah digapai untuk beras, tetapi kita harus kembali mengingat kalau memang makanan pokok di sana tidak hanya beras sih. Iya, gitu. betul. Itu sih Mbak. Jadi kalau sagu juga yang kita bahas iya, sagu juga. Jadi kalau kita bicara apakah rantainya sekarang oke, kita bisa bilang sudah semakin membaik. Sudah semakin membaik dengan pengawasan yang lebih ketat tentunya. Betul, ya. Iya, lebih ketat. Nah, tapi di satu sisi DPR juga mengkritisi Ega bahwa sebetulnya swasembada pangan harusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan tingkat produksi, tapi juga kesejahteraan petani. Meskipun tadi Anda sudah sempat mention sebetulnya terkait dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan pemerintah, tapi apakah ini juga sudah tercermin di realita para petani yang rasakan? Oke, ini kalau kita lihat dari data BPS ya Mbak Sasa, jadi nilai tukar petani tanaman pangan kita ini di bulan Desember 2025 itu sudah naik ke 108,3. Jadi pendapatan petani yang pasti sudah lebih besar dari biaya produksi. Jadi kalau kita bilang memang betul tidak hanya soal kuantitas, tapi satu kualitas produksinya dan dua apakah sudah nomor satu sebenarnya ya sudah mensejahterakan petani kita. Kalau menurut data dari yang sudah terpublish itu pendapatannya memang sudah lebih besar dari biaya produksi ya, tapi kita tetap
harus mengingat harga pupuknya bagaimana, karena kan tetap itu juga ada fluktuasinya juga ya Mbak, harga pupuk. Lalu untuk harga lahan, luas lahan yang kalau terjadi mereka memang mau meluaskan lahannya, itu harganya lagi seperti apa. Begitu sih Mbak Sasa. Cuma untuk so far memang kita dari tahun lalu sudah melihat pemerintah sudah sangat fokus untuk bagaimana ke core-nya sih. Itu yang menurut kami cukup diapresiasi. Ya, apresiasi. Cuma ya karena itu ya penting, cuma terkadang sering ke overlook aja sih Mbak Sasa. Gitu. Nah tapi kan yang selama ini terlalu disorot adalah capaian dari produksi beras. Tapi gimana nih dengan komoditas lain seperti dengan jagung, daging, telur. Nah apakah ini juga menunjukkan tren yang positif, juga bisa kita self-claim bahwa sudah mencapai swasembada pangan? Oke, kalau kita bicara jagung, kita dari kondisi produksinya ya Mbak ya. Beras tadi kita sudah tahu surplus, jagung surplus tapi tidak setinggi beras lonjakannya. Lalu telur, tentu kita tahu kita telur dan ayam ada banyak ya di negara kita. Tapi yang menjadi kalau kita bicara sumber protein hewani selain unggas, kita memang sapi atau susu atau kedelai untuk tempe kita memang bukan produsen besar. Biasanya kita memang masih mengimpor. Jadi kalau kita bicara swasembada ya kita untuk beberapa komoditas pangan kita ada ya beras, jagung, untuk kita ada hortikultura kita juga swasembada kalau kami bilang, karena memang produksinya seringkali juga surplus dengan harga yang kenaikannya tidak terlalu melonjak. Mungkin cabai yang lebih melonjak harganya ya. Gitu. Tapi kalau kita bicara protein hewani lainnya ya daging sapi, susu, tempe. Tempe itu lebih riskan daripada protein yang lain. Gitu. Sejauh ini mungkin komoditas apa yang sebetulnya kita masih bisa maksimalkan, tapi ternyata mau tidak mau kita masih harus impor? Kalau menurut kami tempe Mbak, kedelai ya, kedelai. Jadi kita kan kedelai masih banyak ambil dari Amerika, tapi kan itu sekarang menjadi makan sehari-hari ya. Saya tuh suka banget tempe penyet gitu kan misalnya. Nah jadi kita masih banyak ambil kedelai dari Amerika karena itu juga menjadi chip untuk kita bargaining kemarin terkait tarif juga. Jadi kita itu sebetulnya memang bisa memproduksi kedelai, tapi isu terbesar kenapa petani tidak banyak melakukan hal tersebut adalah economic wise enggak appealing gitu dibanding dia memproduksi hal lain. Jadi kalau tidak menariknya dari sisi mana? Dari sisi untuk penjualan. Jadi karena kita sudah dari dulu tahun ke tahun kita selalu mengambil dari Amerika, kita mengambil dari luar lah untuk kedelai. Jadi kadang kalah yang produksi dalam negeri. Jadi mereka kayak petani kita sudah yang lain aja yang memang dibutuhkan, yang dicari. Jadi dirasa tidak dicari kalau membuat kedelai di sini. Sebetulnya kalau kita berkaca ke US di mana mereka sistem pertaniannya itu sudah diklasifikasikan untuk area kamu harus bikin yang seperti kedelai, area kamu harus bikin jagung, harus bikin gandum gitu. Itu baik untuk kita contoh klasternya untuk mengikuti ya sesuai topografi dan iklim kita ya. Salah satunya menurut kami yang bisa diaplikasikan adalah kedelai, itu peluang yang baik tanpa mengurangi nilai jumlah impor yang memang sudah disepakati dengan US ya, mungkin agar ya perlahan kita tidak terlalu bergantung dengan negara lain untuk tapi kedelai. Untuk klaster-klaster ini kalau untuk tempe kemudian komoditas lainnya yang mungkin kita masih impor, ini pemetaannya di mana aja nih Kak? Kalau kita yang masih impor kita bisa lihat yang seperti sapi ya Mbak. Kalau sapi memang lebih complicated, kita sudah pernah mencoba untuk inseminasi juga sudah mencoba, tetapi memang untuk menjaga kesehatannya dan itu untuk merata ke semua peternakan agar teknologinya cukup untuk menjaga kesehatan sapi, lalu cold storage-nya itu lebih berat dibandingkan mungkin ayam atau bahan pangan lainnya. Jadi kalau kita bicara klaster yang sapi, menurut kami mungkin sampai beberapa tahun ke depan kita perlahan masih harus tetap impor, tapi mungkin bisa perlahan mengurangi. Nah, kalau klaster-klaster itu kita mungkin bisa lihat dari hortikultura. Di area yang memang tanahnya ini iklimnya hujannya tidak terlalu curah tinggi agar tidak menggenang satu itu. Nah, jadi kita bisa lihat contohnya seperti yang di Papua juga sih Mbak Sasa. Kalau kita di Papua ada sagu, ya itu salah satunya fokus di sana banyakin sagu. Ya seperti itu. Jadi memang dikelompokkan sesuai tanahnya, topografi dan juga kalau bisa lebih baik lagi dikombin dengan culture yang sudah ada.